Pada bulan Desember 2013, seseorang yang tidak dikenali telah menghubungi kantor polisi yang terletak di bagian selatan Seoul, Korea. Dia mengaku jika salah satu tetangganya yang mengidap penyakit kanker sejak 7 tahun lalu dan berjenis kelamin laki-laki, kini keberadaannya telah menghilang. Selain laporan itu, desas-desus juga sudah tersebar di lingkungan itu. Jika tempat tinggal laki-laki itu terdapat sosok misterius yang mereka percaya itu adalah hantu dari laki-laki tersebut, di mana beberapa saksi mengaku jika mereka melihat sosok hantu laki-laki yang sedang berdiri di beranda rumah. Beberapa orang juga mengatakan kalau rumah itu mengeluarkan bau busuk. Polisi pun sempat berkali-kali berkunjung ke rumah itu, namun tidak ada seorang pun yang membukakan pintu. Karena semakin mencurigakan, surat pemerintahan penggeledahan rumah itu pun dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2013 yang membuat polisi berhak membuka pintu rumah itu secara bebas. Setelah terbuka, para polisi pun masuk, di mana pemandangan dalam rumah itu nampak bersih dan rapi. Semuanya nampak terawat dengan baik. Namun ketika polisi masuk dan menelusuri lebih dalam, mereka melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, di mana ada jasad laki-laki yang telah lama meninggal, nampak terbaring di sebuah spray yang ada di lantai. Fakta lainnya yang cukup aneh, tubuh laki-laki itu nampak masih terawat, layaknya seorang mumi yang telah diawetkan. Menurut polisi, gigi, rambut, dan hidung laki-laki itu nampak masih bisa dilihat dengan jelas. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, begitu juga menurut pihak tim forensik yang telah memeriksanya. Akan tetapi penyebab kematiannya tetap tidak diketahui karena mayat itu sudah cukup lama meninggal. Di sisi lain, ternyata rumah itu juga dihuni oleh sang istri oleh laki-laki itu. Dan disinilah semakin terjadi keanehan. Istrinya itu bernama belakang Chow dan berusia 47 tahun. Dimana ketika polisi menanyainya mengapa dia menyimpan jasad suaminya di rumah itu, Chow malah menjawab bahwa dia tidak mengerti dengan maksud pertanyaan para polisi itu. Seakan-akan dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Dia malah memberitahu para polisi kalau suaminya itu masih hidup, akan tetapi suaminya itu hanya sedang tidak sehat dikarenakan penyakit kanker yang telah lama diidapnya. Tentu penjelasan itu membuat para polisi keheranan. Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan fakta kalau istrinya itu merawat suaminya dengan baik, di mana dia rutin memandikan dan mengganti pakaian suaminya itu. Dan semua itu sudah berjalan sejak 7 tahun yang lalu. Fakta lainnya, ternyata mereka juga mempunyai 3 orang anak, yang mana mereka juga selalu menyapa ayahnya itu ketika mereka pulang ke rumah. Sang istri mengaku kalau mereka menjalani kehidupan yang normal dan meyakini kalau suaminya itu masih hidup, namun tidak berdaya akibat penyakit yang diidapnya. Memang sulit dipercaya, namun keluarga itu nampak bahagia, sehingga orang-orang yang mengenal keluarga itu sulit memahami apa yang sedang terjadi kepada mereka. Diketahui juga kalau suaminya itu bernama Joe, di mana dia merupakan seorang pejabat yang berpangkat tinggi. Sedangkan Chow sang istri adalah seorang apoteker yang tentunya juga mempunyai penghasilan sendiri. Mereka dikenal sebagai pasangan yang begitu bahagia. Joe sering berkata kepada teman-temannya, jika dia diberikan kehidupan untuk kedua kalinya, maka dia tidak akan segan untuk menikahi istrinya lagi. Kemudian, saat Joe tahu kalau dia mengidap kanker yang sudah parah, bahkan para dokter pun memberitahunya jika penyakit kankernya itu sulit untuk disembuhkan. Joe pun memutuskan untuk berserah diri dan memperkuat sisi keyakinan dalam keagamaannya, dengan harapan akan mendapatkan kesembuhan dari sisi spiritualnya. Oleh sebab itulah, dia meninggalkan rumah sakit dan memutuskan untuk merawat dirinya di rumahnya sendiri. Dalam catatan terakhir rumah sakit, Joe keluar pada tahun 2006, dan mulai saat itu keberadaan Joe pun mulai menghilang. Tak ada kabar lagi tentangnya. Para teman dan kerabat pun mulai mencari dan bahkan mengunjungi rumahnya Joe. Namun yang menyambut selalu istrinya Joe, di mana istrinya itu mengatakan kalau suaminya sedang sakit dan perlu banyak istirahat, sehingga istrinya itu selalu menolak para tamu yang ingin berkunjung. Diketahui juga kalau Chow adalah salah satu dari anggota gereja yang tekun. Dia sering bercerita kepada orang-orang tentang dirinya yang merawat suaminya dengan sepenuh hati.
Bahkan dia rutin mencuci rambut suaminya itu dikarenakan suaminya tidak mampu lagi untuk bergerak. Inilah penyebab kehidupan keluarga mereka yang janggal itu tidak diketahui oleh orang-orang sekitar, bahkan dalam waktu yang lama. Walau akhirnya muncul kecurigaan, desas-desus yang akhirnya sampai ke pihak kepolisian, yang akhirnya kasus itu pun bisa terungkap. Setelah kasus itu diketahui luas secara publik, beberapa rumor pun kembali muncul dan berspekulasi secara liar. Sebagian berpendapat jika Chow mempunyai kepercayaan agama yang begitu ekstrim, sehingga membuatnya meyakini kalau suaminya itu akan hidup kembali. Akan tetapi, pihak kepolisian mengungkapkan kalau Chow merupakan seorang Katolik yang setia, dan dia bukan anggota dari sekte sesat manapun. Dan kasus ini pun begitu mengejutkan banyak orang, sampai menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana bisa kasus penyimpanan mayat itu bisa luput dari perhatian orang banyak, bahkan tidak diketahui sampai 7 tahun lamanya? Dan bagaimana bisa jasad yang tersimpan itu bisa tetap utuh dalam waktu yang lama? Apakah sang istri menggunakan cairan kimia untuk melakukan semua hal itu? Karena pada kondisi normalnya, saat jasad sudah tidak lagi bernyawa, aliran darah yang terhenti membuat sel-sel tubuh menjadi rusak. Bakteri dalam perut pun mulai berkembang biak yang memunculkan gas, lalu membuat tubuh menjadi kembung dan mulai mengeluarkan aroma busuk yang bisa mengundang beberapa serangga berdatangan. Di sisi lain, sebuah spekulasi juga muncul jika Chow adalah seorang apoteker, jadi mungkin dia telah meminumkan cairan tertentu kepada suaminya itu untuk mengawetkannya. Namun itu tetap terbantah setelah tidak ditemukannya jejak-jejak bekas cairan kimia di tubuh Joe, dan juga tidak ditemukan proses pembalseman pada jasad itu. Itulah laporan yang diberikan oleh tim forensik. Mereka juga mengatakan jika Joe telah lama mengidap penyakit kanker hati yang membuatnya mengalami dehidrasi. Hal lainnya, sang istri juga selalu rutin menyemprotkan cairan disinfektan yang mungkin saja itu juga mencegah dari serangga yang berdatangan. Namun sayangnya, itu semua hanya asumsi yang masih liar, karena fakta sebenarnya masih belum diketahui. Selain hal aneh tentang jasad yang tidak membusuk selama 7 tahun itu, hal aneh lainnya berada pada anggota keluarga itu, yaitu 3 orang anak yang mereka miliki. Bagaimana bisa mereka tidak menyadari kalau ayah mereka telah lama meninggal? Atas kasus ini, Chow, sang istri pun kemudian ditangkap dengan tuduhan menelantarkan mayat suaminya. Namun, para kejaksaan tidak menuntutnya secara penuh karena tindakan Chow yang selalu memandikan, menyemprotkan disinfektan, yang secara penuh telah merawat kebersihan jasad suaminya. Tentu itu menunjukkan kalau Chow tidak benar-benar menelantarkan jasad suaminya. Pihak kejaksaan juga mempertimbangkan tentang pendapat sang istri yang tidak menyadari kalau suaminya telah meninggal. Mereka menyimpulkan kalau sang istri mengalami delusi yang begitu hebat, yang membuatnya menganggap kalau suaminya masih hidup. Bahkan sang istri juga sempat mengatakan saat mereka tidur bersama, dia sering mendengar langkah kaki dari suaminya. Itu menunjukkan kalau sang istri mengalami delusi yang bermacam-macam. Setelah kasus itu berjalan, dalam jangka waktu 2 tahun, seorang teman kerja Chow melakukan tuduhan kepada Chow bahwa Chow telah melakukan penipuan, di mana pada saat kematian suaminya yang terjadi pada tahun 2007, suaminya itu mempunyai banyak tunjangan cuti dan gaji yang bernilai lebih dari $164, di mana Chow dituduh telah pergi ke tempat kerja suaminya itu dan meminta pengajuan cuti atas nama dirinya. Karena sang suami tidak mampu untuk pergi dan melakukannya sendiri dikarenakan sakit parah yang diidapnya. Begitulah tuduhan yang ditujukan kepada Chow. Namun pihak kejaksaan tetap memutuskan jika Chow tidak bersalah, karena Chow sendiri mempunyai pendapatan gaji yang cukup besar. Terlebih lagi, dia belum melakukan klaim atas gaji suaminya itu. Jadi kesimpulannya, tidak ada unsur kriminal dalam kasus ini, dan Chow bisa kembali pulang dengan kehidupan yang normal. Namun setelah kejadian itu, diketahui kalau Chow sulit untuk menjalani kehidupannya karena diliputi kesedihan mendalam yang baru dia sadari kalau suaminya benar-benar telah tiada. Dan inilah kisah seorang istri yang begitu terobsesi kepada suaminya yang telah meninggal. Demikian kisah kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, penyebutan nama, atau cerita. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil
dari kasus ini. Akhir kata, sampai jumpa.